Sadaqallahul adzim al-ayah. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada al-mukarram Kiai Haji Ali Ridwan, Ketua PAW Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Yasulamun beserta anggota yang terhormat dan kita banggakan semua, yakni PAW MWJNU Kecamatan Yasulamun dan juga Ketua Muhammadiyah Yasulamun yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Kepala KUA Yasulamun segenap penyuluh agama di wilayah Kecamatan Yasulamun. Sebagai tuan rumah yakni Bapak Camat Yasulamun, dan tak kalah pentingnya kepada yang terhormat Kapolres Lumajang yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan dari Puskesmas Yasulamun, Bapak-bapak, para ustadz, para kiai, segenap takmir masjid, tokoh agama se-Kecamatan Yasulamun, mari di kesempatan yang penuh barakah ini, Rabu 17 Februari 2021 bertepatan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan bisa bertemu guna menghadiri yakni acara sosialisasi program kesehatan 5M di Kecamatan Yasulamun dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan kepada yang terhormat 12 kepala desa se-Kecamatan Yasulamun selamat siang. Hadirin yang saya hormati, mari acara pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan pada pagi hari ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salawat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan saksama sambutan dari Bapak Camat Yasulamun kepada Bapak Indrono. Nanti saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolres Lumajang yang diwakili oleh Bapak Kompol Hartono selaku Kapolres Polres Lumajang, yang saya taati Ketua MUI Kiai Haji Ali Ridwan serta segenap pengurus MUI Kecamatan Yasulamun, yang saya hormati Bapak dari Forkopimka Kecamatan Yasulamun, Pak Kapolsek, Pak Danramil yang mewakili, yang saya hormati segenap kepala desa se-Kecamatan Yasulamun, para tokoh agama, tokoh masyarakat dari takmir masjid se-Kecamatan Yasulamun, tak lupa juga dari perwakilan gereja yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan siang hari ini menghadiri kegiatan sosialisasi terkait protokol
di wilayah Kecamatan Seberang ini dan sehat walafiat. Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan selamat datang Pak Kapolres yang diwakili Pak Kompol Hartono di wilayah Kecamatan Seberang ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dari Lumajang bisa semakin menambah semangat kami dalam bertugas di wilayah Kecamatan Sewilangun, dan juga bagi yang hadir pada kesempatan ini bisa memberikan tambahan wawasan terkait perkembangan situasi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dan kami juga berharap pertemuan ini bisa memberikan hikmah yang sebesar-besarnya, dan juga kami selaku yang ketempatan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam penyampaian kami ada banyak hal yang kurang berkenan. Saya kira tidak banyak yang akan sampaikan karena nanti ada beberapa materi yang akan menyampaikan terkait dengan masalah beberapa hal. Saya kira demikian. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sama, yakni sambutan dan arahan dari Kapolres Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kompol Suhartono, Kapolres. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Sewilangun, yang kami hormati Bapak Ketua MUI dan pemangku pesantren di Sewilangun Bapak Ali Ridwan, yang kami hormati juga dari rekan-rekan MWC NU Kecamatan Sewilangun dan Bapak Ketua Muhammadiyah, serta yang ada di depan saya Bapak Kepala Desa dan takmir yang ada di saya masing-masing, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama kami memohon maaf dari Bapak Kapolres tidak bisa hadir karena dalam 2 hari ini dan besok beliau ada rapat pimpinan yang diselenggarakan yang terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi beliau ada di kantor melaksanakan Zoom meeting rapid sekarang. Jadi semua sekarang pakai Zoom, jadi tidak bertatap muka. Jadi beliau menyampaikan kepada kami tadi untuk permohonan maafnya tidak bisa hadir. Kami yang mewakili sebagai Kepala Bagian Perencanaan ditugaskan untuk ke sini kapasitasnya untuk membuka dari acara yang dilakukan di sini, yaitu tadi acara yang disebutkan oleh Bapak pembawa acara itu sosialisasi program kesehatan 5M di wilayah Sewilangun. Kami tidak banyak untuk menyampaikan, nanti dilanjutkan oleh Bapak Kasat Dimas untuk pengarahannya. Jadi salam bertel. Kami hanya menyampaikan terima kasih kehadiran Bapak-bapak yang sedianya ini mudah-mudahan bermanfaat menambah ilmu. Karena secara global di wilayah Lumajang masih mendapatkan predikat zona oranye. Jadi bukan zona merah. Kalau zona merah udah bahaya. Artinya kalau zona merah itu nanti pasti lakukan PPKM mikro. Jadi mungkin penjabaran sedikit saja tentang PPKM mikro, yaitu dilakukan lockdown di suatu tempat itu bisa RT, RW, tempat ibadah, tempat untuk pondok, dan
kalau sudah dilakukan lockdown atau di PPKM mikro di situ, ya kan, suatu masyarakat itu tidak boleh kemana-mana, di situ saja. Nanti yang ngurus mangani opo, terus direktur dari apa, itu tadi karena disebabkan PPKM itu bahwa dia sudah mendapatkan predikat yang zona merah. Artinya zona merah di sini di satu RT tadi itu ada 5 sampai 10 rumah yang terpapar COVID, kan gitu ya Pak RT ya. Jadi di situ dilakukan PPKM mikro. Mudah-mudahan insya Allah di wilayah kita di daerah Wilangun sini dan Lumajang sini tidak ada yang dilakukan lockdown atau di PPKM mikro tadi. Di daerah lain sudah ada. Di daerah lain sebagian memang kedepannya itu ada. Suatu contoh kemarin yang dipaparkan oleh Kapolres dari Sidoarjo, dari Bapak Kombes Pol Sumarji, menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Mustika di sana, yaitu Bapak Bupati Sidoarjo, memang disediakan dana. Artinya ada dana di sana. Siapa yang mengelola dananya? Yang mengelola dananya nanti adalah dari kecamatan sama dari pihak wilayah itu, bahwa dalam satu wilayah RT itu di lockdown berapa kelurahan ada dari sekitar 500 sampai 1 miliar disediakan. Enak sih memang, tapi itu tadi kalian tidak akan nggak enak, nggak usah kemana-mana. Nah, inti dari semua tadi, kalau kita tidak bisa di lockdown, bahwa kita harus menjaga, nanti disampaikan oleh Pak Harun Dimas itu mengenai 5M tadi. Oposisi 5M itu di suatu tempat makanya di sini ada takmir, ya kan, ada bapak-bapak dari takbir masjid itu, tolong diperhatikan 5M. Oposisi 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan, menghindari kerumun yang banyak. Artinya ya kita tetap ya kita bukan istilahnya cuci-cucian atau apa, memang virus ini ada, cukup jarak. Jadi penyebarannya itu dari mulai kita bersih kalau dia terpapar. Yang penting dia bersih, dan kembali lagi kalau rekan-rekan itu putih warat terus dikirani positif, insya Allah atur virus ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak di depan saya. Nanti untuk pengarahan yang dilakukan oleh Bapak Harun Dimas, kami mohon maaf bisa mewakili permohonan maaf dari Bapak Kapolres. Kami juga ada kegiatan yang lebih lanjut ke Jatipuro. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya. COVID, saya juga mantan mahasiswa COVID. Pada bulan September itu saya mantan kena COVID selama 25 hari isolasi. Okay. Jadi COVID itu jangan sampai menjadi aib. Karena COVID atau yang kecil kan tidak. COVID ini adalah bukan di Indonesia saja, karena COVID tapi ada di seluruh dunia. Para ulama, para ustadz yang di sini tentunya adalah sebagai takmir masjid, kepala dan juga para desa. Perlu kita sampaikan saat ini kepolisian bersinergi dengan Kementerian Agama, terutama dengan tenaga-tenaga penyuluh agama. Saya bulan-bulan ini sudah keliling di Lumajang dengan para KUA, kebetulan baru ini di Desa Wilangun. Nanti juga di Bukit itu ada kegiatan dengan KUA, dengan tim-tim penyuluh agama. Kenapa? Karena Bapak Kementerian Negara atau Bapak Kementerian Agama itu diminta tolong sama Bapak Jokowi. Kenapa? Saya evaluasi dan analisa, ternyata masyarakat Indonesia itu lebih percaya dengan tokoh-tokoh penyuluh agama, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh ustadz, dengan para kiai. Kenapa? Omongannya ini dipercaya daripada polisi, katanya. Tentunya tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, ulama itu diminta bantuan untuk selalu bersinergi dengan kita menyampaikan yang namanya protokol kesehatan. Saat ini tentunya kita di wilayah Kabupaten Lumajang secara umum patut bersyukur. Kenapa? Kita saat ini adalah zona oranye, tapi zona oranye yang sudah oranye ke bawah.
sehingga bisa nanti 2 minggu kemudian kita akan menjadi zona kuning. Dan saat ini pemerintah Indonesia itu melaksanakan kebijakan yang namanya adalah PPKM Mikro. PPKM Mikro itu adalah pembatasan skala mikro yang mana RT RW yang lebih dari 5 yang terpapar harus di lockdown. Kalau 10 satu desa harus di lockdown. Makanya kita patut bersyukur di Lumajang ini cuma di Jatiroto aja satu RW itu ada 3. Dan alhamdulillah tidak di lockdown, tetap di kuning. Kalau sudah di lockdown tadi yang disampaikan oleh Abang Keren, tentunya kita menjadi susah. Kenapa? Namanya dikunci. Dikunci itu kita tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Semua aktivitas yang di RT itu dibatasi dan tidak boleh keluar. Makan pun akan diberikan. Tapi kegiatan-kegiatan sebagai masyarakat, jadi kan sudah pasti akan dikunci, tidak akan boleh keluar. Makanannya diantar dan petugas tenaga kesehatan kita, polisi, TNI susah kenapa? Karena menjaga wilayah itu. Dan syukur alhamdulillah kita Lumajang tidak ada yang sampai di lockdown, artinya melaksanakan PPKM Mikro, namun tetap melaksanakan namanya PPKM. Ya. Karena wilayah Lumajang, desa RT RW Lumajang itu kita punya RT sebanyak 6.661 RT. RW-nya 117.61.000. 171.000. Ya, sedangkan jumlah desa ada 200 juta. Untuk Lumajang saat ini tidak ada di PPKM Mikro atau di lockdown. Kenapa? Karena memang alhamdulillah tapi sempat kita waktu itu bulan-bulan Desember itu zona merah. Kalau sudah zona merah itu susah Bapak. Kenapa? Karena semua aktivitas dibatasi. Dan saat ini aktivitas juga tetap dibatasi, namun tetap melaksanakan dengan 50%. Hajatan pun tidak boleh terlalu banyak mengumpulkan orang banyak, dia tidak boleh terlalu membuat hiburan sehingga seperti tayub atau hiburan yang sifatnya mendatangkan orang banyak, tetap tidak boleh. Dan saat ini kita kenapa mengumpulkan para takmir masjid, para tokoh agama, kita lihat insya Allah 2 bulan kemudian akan datang kita akan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tentunya kemarin dia dapat himbauan dari DMI Dewan Masjid Indonesia untuk melakukan himbauan atau penyampaian kepada para takmir masjid agar dalam melaksanakan nanti ibadah di bulan Ramadan dan juga Ketua PAW MUI Kecamatan Sulamun Kiai Ridwan, kemudian ada dari MBCNO Ustaz Muhammad DJI, dan dari perwakilan Muhammadiyah, dan terakhir nanti ada dari Penyuluh Agama wilayah Kecamatan Sulamun. Untuk itu setiap narasumber kami berikan kesempatan 15 menit, tidak kurang dari 15 menit. Ketua yang pertama yakni Dr. Vivi Harniliyanti, atau Kepala UPD Puskesmas Sulamun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Camat beserta Bapak dari Forkopimda Kecamatan Sulamun, dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Sulamun. Mohon maaf, di sini saya ralat, saya bukan kepala puskesmas, Bapak, saya dokter fungsional di Puskesmas Sulamun. Nah, sedikit saya nanti akan menyampaikan tentang COVID ini, tentang virus corona yang sekarang lagi booming, lagi viral. Langsung saja deh saya sampaikan sedikit. Sebenarnya virus corona itu apa sih? Atau bagaimana? Mulai kapan sudah ada? Jadi coronavirus itu sebenarnya sudah ada sejak 1960-an. Itu yang pertama adalah virus corona SARS-CoV-1.
kemudian berkembang lagi beberapa tahun ada MERS. Dulu pernah ada di MERS-CoV. Nah, sekarang ada lagi tahun 2019 yaitu SARS-CoV, yaitu corona yang kedua. Nah, ini yang sekarang sangat viral dan sangat menghebohkan seluruh dunia. Nah, asal muasal virus itu gimana? Jadi sebenarnya itu penularannya awalnya adalah dari hewan, dari kelelawar ke hewan-hewan sekitar manusia. Ada kuda, ada unta, ada hewan-hewan monyet dan sebagainya, kelinci. Jadi hewan-hewan yang ada di sekitar manusia. Nah, dari penularan kelelawar ke hewan-hewan di sekitar manusia, dari hewan-hewan di sekitar manusia itu kontak dengan manusia akhirnya bisa menimbulkan penularan kepada manusia, seperti itu. Nah, dari manusia ini ke manusia juga penularannya juga melalui kontak, bisa kontak langsung atau kontak yang tidak langsung. Kontak langsung itu seperti apa? Kontak langsung itu kita ya berhadapan-hadapan kayak gitu, karena memang virusnya ditularkan lewat droplet, jadi lewat nafas atau dari percikan mulut kita. Jadi pada itu penularan secara kontak langsung. Ada lagi kita dengan berjabat tangan, dengan kontak seperti itu. Kemudian yang secara tak langsung itu dari benda-benda di sekitar kita. Jadi benda-benda seperti plastik atau kayu, buku, besi-besi seperti itu bisa menularkan. Itu jadi bisa menghantarkan dari satu orang ke orang lain. Penularan yang secara tidak langsung. Kemudian bagaimana sih kok bisa masuk tubuh? Nah, begitu. Jadi virus itu bisa masuk tubuh karena kita tidak ada barier atau tidak ada penghalangnya. Kita kontak erat bebas, kita ngomong-ngobrol dengan tanpa ada penghalangnya, akhirnya bisa masuk. Atau kita jadi tadi tidak mendapat protokol kesehatan, tidak cuci tangan atau apa, kita bersentuhan dengan benda-benda di sekitar kita, akhirnya kita juga kontak dengan benda-benda itu. Nah, akhirnya masuk ke dalam tubuh. Nah, masuk dalam tubuh, masuk dan ada darah dan beredar ke seluruh organ tubuh seperti itu. Kemudian klinisnya itu gimana atau gambaran sakitnya itu seperti apa? Jadi kalau itu ada yang tak bergejala, yang asimptomatik, atau dia ada gejalanya yang ringan, sedang, berat sampai kritis. Nah, cirinya yang asimptomatik ya apa? Ya orangnya nggak bergejala, yang nggak ada cirinya, ya dia merasa nggak sakit, dia merasa tidak bergejala. Kemudian ada yang ringan, dia itu ada demam, ada batuk pilek, atau ada gangguan penciuman, atau gangguan pengecapan seperti itu. Jadi ada gejala-gejala ringan seperti itu, waspada ya. Ya tetap aja dulu sih dianggap biasa, tapi sekarang karena ada corona ini, ya kita tetap harus waspada, gejalanya ringan. Nah, sampai berat. Kalau dia sedang dulu itu sudah ada gangguan nafas ya, sudah ada sesek-seseknya kayak gitu, pasti akan segera ke rumah sakit kalau kayak gitu. Atau tambah lagi tambah berat lagi, itulah kan sesek lagi. Nanti ada pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Camat Yasowinangun, juga Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek Yasowinangun, Bapak Haryanto, juga Bapak dan Ramil yang hadir juga di sini, juga Bapak KUA dan akhirnya fillah ini Ketua MHC Yasowinangun, juga Ketua Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh para kiai, para guru-guru ngaji
juga hadir di sini akhina fillah Kiai Altin Afan dan Bapak takmir masjid dan kepala desa yang sangat saya hormati, saya takzimi, dan saudara-saudara yang lainnya, saudara setanah air yang mungkin juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita panjatkan bersama-sama sholawat salam serta ta'zim kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena waktunya 15 menit ya. Kan saya singkat. Sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh bapak-bapak kita, juga ibu kesehatan, tentang masalah COVID ini. Sebenarnya saya bidang MUI, bidang hukum haram halal, boleh enggak. Jadi ini saya tidak mau menerangkan tentang masalah hukum-hukum kayak ini. Yang penting kita sudah tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan, diharuskan bertaat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ulil amri, orang yang mempunyai pemerintahan, orang yang bertugas di dalam memerintah kita di dalam kemaslahatan kita. 3 perkara ini tidak boleh dipisah. Seumpamanya, enggak, saya mau ikut ke Allah saja, enggak mau ikut kepada Rasul atau ulil amri, tidak bisa. Atau saya mau ikut ke Allah saja atau Rasul, tidak mau ikut ke ulil amri, tidak bisa juga. Sudah Allah barengkan 3-tiganya ini. Siapa yang mengatakan ulil amri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus barengkan. Makanya di situ ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita harus barengkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara manusia. Siapa yang tahu kemaslahatan tentang kemanusiaan, yang tahu tentang kesehatan, tentu tim kesehatan. Yang mempunyai tugas tentang keamanan, tentu Pak polisi. Jadi kita harus tahu dan tentang posisinya masing-masing. Kalau tentang untuk narkoba, menangkap orang untuk kemaslahatan rakyat, kalau kiai bukan tugasnya, Pak polisi tugasnya. Kalau masalah tim kesehatan, tugasnya adalah tim kesehatan. Kalau masalah hukum, kegiatan. Begitu. Makanya harus berjalan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah jejak-jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ulil amri. Seumpamanya bagi orang yang Islam yang beriman, bagi yang Muslim, enggak, saya mau ikut pemerintah saja, misalnya tidak mau ikut Rasul, tidak mau ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, keliru juga. Jadi 3-tiganya tidak boleh dipisahkan. Jadi saran-saran dari Bapak, juga Bapak dan Ibu pemerintahan tadi sudah cukup soalnya. Tinggal kita bagaimana. Kalau memang kita mau mengikuti ajaran agama kita sendiri, mau mengikuti ulil amri, mungkin kita tahu bagaimana, sudah tahu semuanya bagaimana yang harus kita lakukan.
sudah panjang lebar tadi, sudah panjang lebar. Gitu. Pesan saya cuma tiga ini jangan sampai dipisahkan, dan itu akan menjadi kekuatan kita, kesatuan kita antara tokoh masyarakat dengan masyarakat. Kita saling membutuhkan, tokoh butuh ke masyarakat, masyarakat butuh kepada tokoh. Tidak ada kalau tidak ada masyarakat, tidak ada tokoh, tidak ada tokoh, masyarakat akan merangkari. Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada kepolisian di Indonesia, bagaimana? Gak ada tim kesehatan di Indonesia, bagaimana nasib kita? Ya, perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Kita tidak akan bisa mengatasinya. Yang tolong bangun tak bisa kalau masalah pembunuhan atau apa. Jadi seperti itu dari saya, kurang lebihnya ya mari kita sadar bersama-sama. Tapi yang terakhir ini jaga juga kerohanian kita. Jangan sampai terlalu takut. Oke. Tadi berkata Bapak, siapa tadi? Bapak Kompol, bukan sebelumnya Pak Hartono bincang-bincang tadi di ruangan dengan saya. Juga itu tidak kalah penting, ini adalah ketenangan hati. Jaga ketenangan kita, soalnya perasaan ini bisa merubah kita. Contoh, ada orang umurnya sama 30, tapi satunya sudah ubarnya banyak, tapi yang satunya masih tenang-tenang saja. Kenapa? Pikirannya bisa berubah. Ada yang sering senyum kepada orang, jangan mudah. Sekarang penyakit badan, soalnya santai. Kalau kepikiran itu rawan, bukan cuma virus yang rawan, penyakit-penyakit lain sering. Pikiran kita harus ditempatkan, relax saja untuk menghadapi itu. Semua itu juga tidak kalah penting. Dan yang lima kan sudah diterangkan itu semua oleh bapak-bapak kita. Jadi cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-ayat al-awwal. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, hadirin mubasssatin, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ali Ridwan selaku Ketua MUI Kecamatan Nusa Lamun, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Indriono, serta dari Polsek Nusa Lamun atau mewakili dari Koramil atau mewakili Kepala KUA Bapak Bambang dan Dewan Pemasuk Pondok Pesantren yang lain Kecamatan Nusa Lamun yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, juga para tokoh masyarakat yang sudah hadir di acara ini, juga kepada penyuluh agama dan kepala desa sekecamatan Nusa Lamun. Pertama, adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada siang hari ini kita dipertemukan dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mendengarkan bersama sosialisasi gerakan 5M di kita ini. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua para pengikutnya. Bapak yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan, terutama kami menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya, bahwa memang COVID ini masih ada, walaupun mungkin tidak bisa dilihat oleh mata. Karena ini juga untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Kesombongan kita akan hancur lebur gara-gara virus yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop nano, kalau nggak salah, dibesarkan sekian juta kali lipat, baru bisa kelihatan virus corona. Ternyata kesombongan manusia yang selama ini mungkin ada dalam diri kita hancur gara-gara corona. Bahkan orang sakti pun gara-gara corona juga hancur. Ini membuktikan bahwa ketika kita mengatakan iman kepada Allah sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Ankabut tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia akan kami biarkan mengatakan kami beriman kepada Allah tetapi kami tidak coba lagi? Ini merupakan berita dari Allah bahwa orang yang beriman itu akan dicoba. Kalau kita mengingat masa awal-awal ketika corona datang, banyak bermunculan pendapat bahkan fatwa bahwa corona ini adalah azab Allah yang akan hanya diturunkan kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan banyak hadis-hadis dhaif. Nah, ini lanjutannya bahwa kita juga harus berdasarkan hadis-hadis sahih dan menghindarkan diri kita dari hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif ini sudah menyebar, kecuali orang-orang yang datang ke masjid, gitu ya. Allah menghindarkan virus ini bagi orang-orang yang datang ke masjid. Ada hadis dhaif begitu. Padahal masih banyak hadis-hadis sahih yang betul-betul bisa kita ikuti, termasuk pemahaman kita kepada Al-Quran ini, Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ternyata begitu waktu beberapa berikutnya, ternyata terbukti bahwa hadis dhaif ini tidak bisa kita ambil pelajaran. Nyatanya banyak para kiai, para dokter juga, bahkan perawat juga yang ahli di bidangnya ternyata juga kan kena. Seperti Ketua PBNU Ustaz Yusuf Mansur, terus Kak Agim, kemarin bahkan beliau sempat yang meninggal adalah Ustaz Ali Jabir, ternyata juga kena. Karena ini apa? Ujian. Nah, ujian ini tidak kepada orang yang beriman saja atau mungkin orang yang tidak beriman. Yang namanya manusia pasti akan diuji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin ketika kami diinformasikan bahwa kami disuruh untuk menjadi narasumber juga bingung, karena 5M ini bukan bidang kami, ini lebih kepada bidang kesehatan. Cuma tadi sudah panjang lebar disampaikan tentang 5M. Kami hanya menyampaikan, kami bingung kemarin cari materi apa ini. Ternyata materi yang terbagus itu dan terbaik itu adalah dari orang yang sudah terkena corona. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Toto tadi. Kenapa? Karena itu yang mengalami menderita tadi, menjadi napi corona kata beliau. Nah ini ternyata penyuluh agama kita di Lumajang, Bapak Bu Sriwati ini juga kena musibah juga corona. Beliau ini orang yang sangat aktif, bahkan disiplin menggunakan corona. Kemanapun dia bawa sanitizer. Ternyata beliau juga kena. Jadi pada waktu di rumah itu anaknya sudah kehilangan penciuman, beliau belum ada apa-apa, masih belum ada gejala. Ternyata di malam hari itu sudah sangat panas yang di luar kemampuan beliau, sehingga beliau langsung dibawa ke rumah sakit Wijaya Kusuma. Ya, di sana ternyata masih harus menunggu pemeriksaan yang diambil dari air liurnya dan dari hidung dan diperiksa ke Jember. Baru dapat jawaban kalau beliau positif. Baru beliau dipindah ke rumah sakit Klinik Muhammadiyah yang ada di Pabrik. Nah di sana ternyata karena sudah sesak tadi, betul-betul sesak, tidak kuat nafas, tidak bisa bernafas.
bahkan oksigennya habis. Wah, itu parah. Dilahi karena ahli berpahanan ya. Bahkan lebih takut lagi di samping kamarnya ternyata kamar jenazah, kamar asuhan penderitaan itu. Nah, ternyata beliau difasilitasi oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena memang beliau sangat aktif, bahkan penyuluh tingkat pusat, ya pusat. Sehingga beliau waktu itu dipindah ke kamar lebih depan, bahkan beliau disuntikkan plasma tadi yang disediakan oleh dari Puskesmas. Ya, plasma ini atau dari Pak Toto tadi, plasma ini adalah darahnya orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah, sehingga darah putih ini mengandung kalau nggak salah 55% antibodi yang sangat kuat, sehingga disuntikkan kepada penderita baru supaya mereka lebih kuat. Karena sudah mungkin tidak menurun antibodinya, disuntikkan pakai plasma itu, nah itu beliau sudah bisa bernafas, lalu beliau semakin sehat. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, ternyata ketika sakit mungkin antara penderita yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ternyata penderita COVID ini disuntik 1 hari 3 sudah tidak bisa bekerja, sehingga para tetangga perlu membantu dari segi kecukupan makanan ini. Jangan ditinggalkan. Ojo jono omai, jangan. Tapi dicantolkan mungkin di pagar. Bu, ini ada tempe, ini ada tahu, ada sayuran dan lain sebagainya untuk membantu beliau-beliau yang kena corona. Yang terakhir dari kami, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu dari Puskesmas. Ilmu yang kita dapat pada hari ini jangan sampai berhenti di kita, tetapi minimal ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa kita terapkan di rumah tangga kita. Setiap rumah tangga melakukan, tokoh-tokoh masyarakat, penyuluh juga melaksanakan ini, insya Allah ke depan masyarakat kita semakin cepat mengendalikan laju dari penularan COVID-19. Kami berharap monggo kita semuanya, terutama takbir masjid, karena itu tempatnya orang berkumpul. Memang ada jamaah kita yang lumayan antar ya. Alasan sudah punya wudhu, nyatanya juga para al-mukarramun ya juga kena COVID. Nah, saya kira COVID ini tidak memandang siapa. Ya tentunya kalau secara hakikat Allah yang menghendaki siapa yang kena, siapa yang tidak. Cuma kita tidak tahu. Bahkan kita yang kumpul di sini juga tidak tahu mana yang tidak OTG atau lain sebagainya. Semoga oleh Allah kita dilindungi, kita dijauhkan dari corona ini, dan kalau yang sakit semoga diberi kesembuhan. Al-Qalam dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad BPI dari LBC Kecamatan Selamuan yang pesan bahwasanya materi terbaik. Yang kedua kepada Bapak Masyarakat Selamuan, Bapak Kiai mungkin dari Tauha yang sampaikan teman-teman dari penelitian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada seminar ini, yang saya muliakan. Pertama, kita panjatkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai saat ini kita Allah berkarunia bisa berkumpul dengan baik, bisa melaksanakan tugas dengan sempurna. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami dari jajaran Muhammadiyah tadi sudah kita sampaikan paparan tentang kesehatan baik teori maupun pelaksananya. Kami dari Muhammadiyah hanya ingin menyampaikan atau ingin melaporkan teman-teman bahwa di Muhammadiyah seluruh amal usaha itu mulai dari lembaga pendidikannya, kemudian dari musola dan masjid sudah melaksanakan COVID, sudah diatur oleh jamaahnya masing-masing. Dan untuk pengajian di Muhammadiyah sementara diberhentikan teman-teman yang terkait dengan COVID dari seluruh baik dari Aisyahnya maupun Muhammadiyah sementara diberhentikan sementara. Untuk peralatan di seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan COVID ini sudah disiapkan
dan dibantu oleh rasisme yang dibantu oleh dari Korea. Jadi rasisme dibantu Korea karena tidak habis, jadi diberikan kepada seluruh manusia Muhammadiyah. Oleh karena itu, untuk di masjid-masjid kita ini sudah terbiasa imam memimpin, jarak untuk sholat itu sudah dibiasakan teman-teman, sehingga kita menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait dengan COVID ini. Jadi hanya ini yang kami sampaikan Ahmad, Pak Camat, ini sifatnya laporan karena tadi sudah dipaparkan secara penuh, mutlak dan banyak sudah. Jadi kami dari pimpinan Muhammadiyah menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mustika, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Pak Polsek, dan Bapak Kanwil. Kemudian yang kami hormati Ketua MUI dan juga Ketua MUI-NU, juga Ketua Muhammadiyah dan Kepala KUA, dan apa yang kami hormati kepada tokoh agama, kemudian takmir masjid dan kepala desa se-Kecamatan Desa Wilangun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari MUI sebetulnya sudah dijelaskan lengkap tadi dari tenaga medis, kemudian dari Kapolres, kemudian dari Ketua MUI, sudah lengkap baik dari segi kesehatan, dari segi keamanan, kemudian dari segi agama, pandangan agama sudah lengkap. Hanya mungkin sedikit menambahkan bahwa memang gerakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, itu sudah menjadi instruksi Kementerian Agama nomor 1 tahun 2021, yang mana instruksi itu diteruskan kepada jajaran yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, termasuk KUA Kecamatan Desa Wilangun. Jadi memang kalau tadi sempat disinggung terkait dengan pernikahan dan lain-lain, memang kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada batasan jumlah hadir, kemudian yang lain-lain. Kami di penyuluh agama juga di majelis-majelis taklim kami sudah menerapkan protokol kesehatan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, itu yang sifatnya laporan kami kepada Pak Camat tentang penyuluh yang sudah dilakukan di Kecamatan Desa Wilangun. Sedikit menambahkan yang mana ini juga dari jamaah kami dari majelis-majelis yang tak kalah pentingnya selain mencegah virus COVID-19 itu adalah mencegah isu hoax. Nah, jadi kalau kami lihat dari semenjak datangnya COVID, isu hoax itu juga semakin masif. Bahkan dari sampai pelosok-pelosok desa itu juga banyak sekali. Nah, ada dua dampak yang kami amati, yaitu yang pertama, isu hoax ini menghasilkan orang-orang yang akhirnya ketakutan
ketakutan berlebihan kepada COVID, sehingga ketika ada masyarakat yang terjangkit COVID itu sudah dikucilkan layaknya sudah sangat dikucilkan, bahkan tidak mau dilihat atau apa itu. Kemudian yang kedua, menyebabkan orang itu antipati, jadi tidak peduli. Jadi mau diakui atau tidak, di masyarakat kita ini banyak juga yang antipati terhadap COVID. Ya, berawal dari isu hoax tadi yang menyatakan bahwa COVID itu teori konspirasi dan lain-lain, dan itu banyak di media sosial. Karena di Indonesia ini pemakai media sosial itu aktif itu sekitar 170 juta itu aktif, dan penyebaran yang paling cepat melalui WA. Jadi nanti diunggah potongan-potongan video kecil ataupun membuat narasi-narasi. Nah, sehingga isu hoax itu kemudian secara cepat tersebar di masyarakat kita. Nah, itu upaya kita selaku tokoh agama, selaku takmir masjid menjelaskan kepada masyarakat terkait isu hoax tadi, sehingga masyarakat kita bisa terhindar dari dua dampak yang sudah tadi saya sebutkan. Seperti saya contohkan baru-baru ini terkait vaksin. Kalau saya tidak salah itu ada share di WA. Jadi di salah satu pondok pesantren Jember, katanya sudah divaksin, kemudian hampir 50% santrinya itu kejang-kejang dan lain-lain. Nah, itu kan termasuk isu hoax. Padahal vaksin itu baru diturunkan di Kabupaten Lumajang hanya untuk tenaga kesehatan, kalau saya tidak salah waktu itu. Nah, itu bahkan tetangga saya percaya. Sebelum akhirnya saya jelaskan bahwa itu kejadian itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan itu bukan karena vaksin corona. Nah, hal semacam itu kalau kita selaku tokoh masyarakat, selaku tokoh agama kurang memperhatikan hal tersebut, masyarakat awam yang mungkin dalam segi keilmuan kurang itu akan mempercayai hal tersebut. Nah, mungkin hanya itu tambahan kami dari penyuluh terkait dengan sosialisasi gerakan 5M. Jadi kita selaku tokoh agama yang takmir masjid dan kepala desa mungkin bisa lebih mensosialisasikan terkait isu hoax. Jadi kita bisa sama-sama melawan COVID-19 dan semoga kita juga segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, nasallallahu wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama sekecamatan Desa Wilangun, kepada Forkopimda Kecamatan Desa Wilangun, para camat dan para kapolsek yang saya hormati, kepada seluruh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan para undangan dan para tokoh, karena ini benteng terakhir bangsa Indonesia untuk mencegah COVID, ternyata kami tidak harus mengundang panjenengan. Mudah-mudahan seluruh undangan atau yang belum tidak yang diwakilkan diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Salawat salam kita berselanjutnya kita hadirkan pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Hadirin Bapak Ibu undangan yang saya hormati, sudah panjang lebar dijelaskan
bos kita itu minta tolong ada bacaan ini, minta tolong kepada jenengan sedaya untuk memberikan pemahaman setidak-tidaknya dalam pelaksanaan dalam kehidupan untuk mencegah atau dalam beribadah untuk yang virus corona ini bisa terselesaikan dengan tanggung jawab kita bersama. Itu yang kami harapkan dari tokoh agama dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Alhamdulillah, sebenarnya komandan kami mau hadir, tetapi karena komandan kami ada tanggung jawab di Kota Malang, tidak bisa bermakan ke saya dan mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kecamatan Yosilangun, wabil khusus kepada para desa Wedgali, bahwasanya apresiasi dari Komandan Kodim, Komandan Korem dan Pangdam 5 Brawijaya bisa berkomunikasi, bisa tidak terlaksana pengajian Adejani yang 50.000 orang itu apresiasi kami dan terima kasih kami, kata Panglima kami termasuk Kapolda di Padang itu seperti itu tidak dilaksanakan karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Itu yang kedua, begini Pak, memang kita itu pemerintah itu belum bisa memberikan istilah yang maksimal apa yang dibutuhkan di masyarakat dan warga negara Indonesia. Memang kalau kita menoleh ke belakang atau melirik ke negara lain, ya memang kita belum siap. Memang di sana sini ada kekurangan, itu sudah biasa. Ya kalau kita di sini itu, kalau di Mekah memang protokolnya ketat karena anggota kami Koramil Yosilangun sekarang masih dikarantina di Wisma Atlet karena baru umroh dari negara. Mohon maaf, sekarang masih di karantina. Di sana kemarin ada studi kasusnya waktu berdoa. Mohon maaf ini cerita sedikit aja. Berdoa di Mekah waktu di Mekah itu kan ada tempat yang mustajabah. Nah, dia itu membacakan jeneng-jenenge kanca-kanca supaya iso umroh atau haji. Ternyata di sana langsung ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi. Kena denda, sebenarnya kena denda, dia paspornya ditilang. Nanti kalau sudah pulang nebus 4 juta. Itu. Yang lebih ngeri lagi di sana, dia itu setelah ibadah langsung masuk hotel, tidak boleh kemana-mana. Kalau tidak pakai masker kena 1 miliar. Kalau ada kerumunan 2 miliar. Tetapi fasilitas semua makanan dan semuanya difasilitasi oleh negara. Makanya orang jualan di pinggir jalan diobrak, ditangkap. Itu sekarang masih belian-belian karena dia kena juga seperti itu. Ini ceritanya. Kalau di sana protokolnya ngeri. Nah, kembali ke kita. Kalau seandainya di sini di lockdown RT Sengelu kepala desa, jelas wis, jelas kepala desa. Kalau ada Pak Jaman, ngeluh. Sebenarnya kita sudah udah coba, mungkin di Karangrejo kemarin udah coba, di sekarang Anyar udah coba, ngeluh kepala desa. Betul, harus nyiap nih makan, nyiap nih suket dan lain sebagainya. Maka data-data itu kami mohon sampaikan, sosialisasikan. Memang COVID itu tidak kelihatan betul, tapi dampaknya masif Pak. Koramil, mama api tak buka. Koramil Jatiroto separuh kekuatan kena. Yang meninggal istrinya. Batukut, wakil dan Ramil Jatiroto itu istrinya kena. Operator komputer tikung 3 hari, dia merasa tidak bau, 3 hari masuk positif, 3 hari meninggal. Putranya Bunidi, PNS, kita meninggal. Jadi tidak kelihatan. Jadi mohon kalau di masjid-masjid, mohon maaf, kadang-kadang kita ngabutin Pak. Kami juga kadang-kadang ya nggak enak itu sholat Jumat. Mohon maaf, kita buka. Kadang kita jangan tak kabel saya pakai masker kayak wong-wong gitu. Kadang kalau bahasanya, kadang-kadang ini saya Pak. Mohon maaf, itu maaf.
Maka minimal tidak usah yang mulu-mulu seperti Arab Saudi, tidak usah. Kita berupaya mari untuk kita, untuk tetangga kita dan lingkungan kita. Mohon menghimbau kepada seluruh jamaah, mungkin di jamaah majelis tahlilan, majelis pengajian. Kita nggak melarang, kan betul adanya. Kita membatasi upaya protokol itu ditegakkan, nggak usah 100% lah, upaya. Karena dampak pertama saya itu nggak sombong oleh tonggo, Pak. Karena saya tiap sholat hari Maulid Nabi itu diajak rekan-rekan itu, ayo bahasanya kasarnya undang naik rezeki, kan begitu, monggo kan gitu. Ternyata saya dengan pandemi ini undangnya uang 20, Pak. Biasanya 100, tak undang uang 20, liane tak tertentu itu diomong gak, jadi kok gak runtuh itu dapat. Tetapi kita memberikan sosialisasi, kan begitu. Ayo kita berpemahaman, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat pinter, masyarakat bawah yang perlu pemahaman dengan kesadaran. Mungkin kalau tempat hajatan mungkin yang keren Pak Komandan Kapolsek. Kalau di jalan yang keren mungkin yang dilihat saya kan gitu. Ya toh, ngamukan gitu. Karena untuk kepentingan Pak Kapolsek itu untuk kepentingan. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام